Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Harun Buboya. Saya berstudi di Universitas Negeri Manado. Jadi dalam video kali ini saya membuat untuk bagaimana saya menjelaskan dinasti Han yang ada di Tiongkok atau di Cina. Ya baik, kita langsung saja pada materinya, yaitu dinasti Han. Dinasti Han adalah kekaisaran Tiongkok yang pada tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi. Yang kedua berkuasa setelah dinasti Qing pada tahun 221 sampai dengan 206 sebelum Masehi, dan sebelum zaman Tiga Negara yang pada tahun 220 sampai 280 Masehi. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka sebagai suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Dinasti ini didirikan oleh pemimpin pemberontak Liu Bang yang dikenal secara anumerta dengan nama Kaisar Gaozu. Sejarah dinasti ini sempat diselingi oleh dinasti Qing pada tahun 9 sampai 23 Masehi yang didirikan oleh seorang mantan wali pengusaha Wang Mang. Periode selingan ini membagi dinasti Han menjadi 2 periode, yaitu Han Barat atau Han Awal pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi, dan Han Timur atau Han Akhir pada tahun 25 sampai 220 Masehi. Kaisar berada di puncak masyarakat Han. Ia tidak hanya memegang tampuk pemerintah dinasti Han, tetapi juga berbagai kekuasaan. Pemberontak Liu Han yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Gaozu dari Han, dengan bangsawan Tiongkok dan para menteri pilihannya yang sebagian besar berasal dari golongan elit terpelajar. Kekaisaran Han dibagi menjadi daerah-daerah yang secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat yang disebut Jun, serta sejumlah kerajaan semi-otonom. Kerajaan-kerajaan ini secara bertahap kehilangan kemerdekaannya yang masih tersisa, khususnya setelah pemberontakan 7 negara. Sementara itu, dari masa pemerintah Kaisar Wu yang berkuasa pada tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi, pemerintah Tiongkok secara resmi mendukung ajaran Konghucu sebagai ideologi pendidikan dan politik yang digabungkan dengan kosmologi yang dicetuskan oleh para cendekiawan seperti Dong Zhuo. Kebijakan ini bertahan sampai jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 Masehi. Kemudian dengan berjalannya waktu, dinasti Han menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pusat ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou sekitar tahun 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 119 sebelum Masehi tetap menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Untuk membiayai perang dan pemukiman di bawah wilayah perbatasan yang baru dilakukan, pemerintahan menasionalisasi industri garam dan besi pada tahun 117 sebelum Masehi, tetapi monopoli pemerintah ini dicabut pada masa dinasti Han Timur
Dinasti Han juga mencatat kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah pembuatan kertas, pemakaian kemudi di kapal, penggunaan bilangan negatif dalam matematika, serta penemuan peta timbul bola dunia armiler bertenaga hidrolik untuk keperluan astronomi, dan seismometer dengan bandul terbalik yang dapat digunakan untuk mengetahui tempat terjadinya gempa bumi berdasarkan arah mata angin. Konfederasi suku nomaden yang disebut Xiongnu berhasil mengalahkan Han pada tahun 200 sebelum Masehi. Setelah tahun 92 Masehi, para Qasim semakin terlibat dalam panggung perpolitikan istana. Mereka turut campur dalam perebutan kekuasaan antara klan berbagai Maharani atau Permaisuri dan Ibu Suri, dan hal inilah yang mengakibatkan kejatuhan Han. Wewenang kekaisaran juga ditantang oleh perkumpulan keagamaan Taoisme yang menubrahkan pemberontakan Serban Kuning dan pemberontakan Wudong Dao. Sesudah kematian Kaisar Ling yang berkuasa pada tahun 168 sampai 189 Masehi, para Qasim dibantai oleh para panglima militer. Kemudian para nigrat dan gubernur militer menjadi panglima perang dan membagi-bagi wilayah kekaisaran. Dinasti Han secara resmi bubar setelah Cao Pi, Raja Wei, merebut tatah dari Kaisar Xiang pada tahun 220 Masehi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih dan shalom.